Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiqatul Khairiyah, NPM 241040115, Prodi Bimbingan Konseling Islam, kelas B, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi kerja. Sebelum itu, apa sih motivasi itu? Motivasi merupakan suatu dorongan atau keinginan yang berasal dalam diri seseorang untuk melakukan atau merealisasikan suatu keinginannya dalam mengerjakan atau melakukan suatu kegiatan. Dengan adanya motivasi ini, seseorang akan terdorong untuk melakukan sesuatu. Motivasi juga sebagai salah satu faktor yang dibutuhkan dalam diri seseorang, karena tanpanya adanya sebuah motivasi, seseorang menjadi kurang memiliki rasa ingin atau tidak bersemangat melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi kerja ialah sebuah dorongan psikologis yang muncul dalam diri seseorang yang akan memberikan suatu arahan perilaku yang akan dilakukan oleh orang tersebut dan kinerja yang akan ia berikan di bawah naungan sebuah industri atau organisasi tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian dan teori motivasi isi dan proses. Teori konten atau butuh teori bisa diidentifikasikan sebagai teori paling awal yang memiliki kaitan dengan konsep motivasi. Hal tersebut memberikan uraian alasan untuk memberikan motivasi individu yang berarti menjelaskan kebutuhan juga persyaratan yang penting untuk memotivasi seseorang. Teori-teori itu sudah dikembangkan oleh berbagai ahli teori seperti Abraham Maslow, hierarki kebutuhan Maslow, Frederick Herzberg, teori dua faktor, dan David McClelland, kebutuhan akan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan. Selanjutnya yaitu motivasi dalam perspektif Islam. Al-Qaisi menjelaskan bahwa pakar ilmu jiwa membagi motivasi atau keinginan diri menjadi dua bagian, yaitu yang pertama dorongan primer dan yang kedua dorongan sekunder. Dorongan primer dinamakan juga motivasi atau dorongan dasar atau fitrah atau alamiah. Dorongan primer dapat berupa dorongan atau rasa lapar atau haus. Dalam hal ini manusia tidak perlu mengusahakan sesuatu untuk mendapatkan rasa ini. Sedangkan dorongan sekunder adalah motivasi atau dorongan yang harus diusahakan. Salah satu ciri pembeda penting dari sifat kreatif hewan dan manusia adalah motivasi fisiologis. Fungsi fisiologis merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, memenuhi kebutuhan fisik, mengisi atau mengkompensasi kekurangan, dan mengoreksi guncangan dan ketidakseimbangan, sering mempertahankan keseimbangan hidup normal atau homeostatis, dan mempertahankan diri, kehadiran, dan kontinuitas dalam menjalankan fungsinya. Motivasi kerja dalam Islam itu adalah untuk mencari nafkah yang merupakan bagian dari ibadah. Rahmat juga mengatakan bahwa motivasi kerja dalam Islam bukanlah untuk mengejar hidup hedonis, bukan juga untuk status, apalagi untuk mengejar kekayaan dengan segala cara. Oleh karena itu, motif bekerja dalam Islam bukanlah semata-mata kecukupan hidup, tetapi kewajiban untuk beribadah kepada Allah setelah ibadah fard lainnya. Bekerja untuk mencari nafkah adalah hal yang teristimewa dari sudut pandang Islam. Selanjutnya yaitu ada pengaruh motivasi terhadap kinerja. Motivasi kerja adalah suatu kekuatan potensial bagi karyawan yang terdapat dalam dirinya dan dapat mempengaruhi hasil kinerja seseorang dengan positif atau negatif. Peranan motivasi terhadap kinerja sangat berperan besar dengan artian pada bimbingan dan mengarahkan untuk dalam bertingkah laku yang sesuai dengan pekerjaannya. Pengaruh motivasi terhadap kerja ini juga akan menguntungkan suatu organisasi atau perusahaan apabila karyawannya memiliki motivasi dan semangat bekerja yang akan mempengaruhi kinerja mereka, sehingga kualitas dari suatu organisasi atau perusahaan yang menaunginya pun akan terlihat dari hasil kerja mereka. Dan bisa dikatakan organisasi atau perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan yang akan dicapai dengan karyawannya yang dapat bekerja sama, bekerja efektif, dan yang lainnya untuk organisasi atau perusahaannya. Demikian itu tadi sedikit yang bisa saya jelaskan tentang motivasi kinerja, motivasi dalam perspektif Islam, dan pengaruh motivasi terhadap kinerja. Semoga bisa bermanfaat.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.